Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kami mendapat pertanyaan, bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang efektif itu? Seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya tidak ada ya teori mutlak di dalam manajemen keuangan baik usaha maupun rumah tangga. Namun, jika diperhatikan di tengah masyarakat Indonesia, telah terbentuk 3 metode atau model yang biasa dilakukan dalam pengelolaan uang. Dan ini sudah saya selaraskan dengan istilah dalam ilmu ekonomi, yaitu based on revenue, based on cost, dan based on beliefs yang muncul karena keyakinan agama. Kita akan bahas satu-satu ya ketiga metode tersebut sekaligus bagaimana aplikasi serta tipsnya. Semoga bisa bermanfaat. Yang pertama yaitu based on revenue. Yang menggunakan metode ini biasanya tahu berapa penghasilan setiap bulan. Setelah itu baru dikelola berapa biaya yang harus dikeluarkan agar cukup seperti pada tabel berikut. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini gitu ya. Maka komposisi yang terbaik adalah 40% untuk kehidupan, untuk konsumsi, terus kemudian 20-30% untuk pendidikan, dan ini kalau diperhatikan biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk hiburan. Hiburan maksimal hanya 10%, dan itu bisa diakumulasikan setiap tahun, misalnya menunggu hari raya gitu ya, untuk mudik lebaran atau lainnya. Terus kemudian yang keempat yaitu ZIS, zakat infak sodakoh, itu 5-7% dari penghasilan setiap bulannya. Terus kemudian yang kelima adalah tabungan atau investasi, itu minimal 30% dari pendapatan. Yang menggunakan metode ini, hal biasa yang biasa maksudnya dihadapi adalah muncul biaya di luar dugaan. Ini sering sekali terjadi ya, sedangkan tabungan belum cukup, atau adanya peningkatan biaya dan bersifat kontinu, misalnya biaya sekolah anak karena biaya mahal atau tujuan lain misalnya untuk berobat. Jika hal itu terjadi, maka cara yang paling mungkin untuk jangka pendek adalah mencari pinjaman. Pinjaman yang harusnya tanpa bunga ya, dan paling mudah pinjam kepada keluarga atau teman dekat. Kenapa? Karena jika pinjaman dengan bunga, maka bunga akan menambah beban di bulan-bulan berikutnya, terutama jika penghasilan atau gaji tidak ada peningkatan. Nah, untuk efektivitasnya metode ini agar tidak investasi barang atau properti dengan cara cicilan yang terikat dengan bunga, misalnya untuk rumah tinggal. Tapi bisa tinggal dengan orang tua atau keluarga, atau paling aman adalah kontrak rumah. Namun nih, jika sudah terlanjur membeli investasi seperti rumah dengan cara cicilan, maka cara yang paling mungkin dilakukan adalah mengurangi biaya pada komponen konsumsi. Cara lainnya bisa dengan menambah sumber penghasilan yang baru. Dapat diperhatikan di tengah masyarakat kita, fenomenanya adalah banyak bermunculan pengusaha atau pedagang mikro dan kecil yang pelakunya adalah ibu rumah tangga untuk menambah pemasukan, atau ayah yang nyambi sebagai freelancer atau berdagang. Yang selanjutnya yaitu metode kedua, yaitu based on cost. Dalam metode ini biasanya lebih dulu diketahui atau dihitung berapa biaya dan pengeluaran selama sebulan. Kemudian baru membuat target berapa penghasilan yang harus dapat atau harus didapat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya penghasilan dari bisnis atau dagang. Seperti yang ada di tabel berikut. Misalnya yang menggunakan metode ini sudah mengetahui misalnya untuk konsumsi setiap bulan dia membutuhkan 5 juta, pendidikan dia membutuhkan 3 juta, ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus kemudian hiburan dia tahu bahwa setiap bulan dia harus menganggarkan 2 juta atau mungkin per tahunnya berapa, jadi dia sudah tahu dulu biaya tersebut. Kemudian zakat infak sodakoh dia sudah tetapkan, mungkin dia menampung keluarga gitu, atau dia memang menyekolahkan orang di luar keluarga inti. Kemudian ada tabungan dan investasi, dia sudah menetapkan jumlahnya 3 juta. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa setiap bulan dia membutuhkan uang 15 juta atau akumulasi setiap bulannya berapa, kemudian dia akan memberi atau membuat sebuah target penghasilan minimal. Maka minimal setiap bulan dia harus dapatkan 15 juta. Nah, kasus yang sering muncul di masyarakat kita ketika penghasilan tidak sesuai dengan biaya yang sudah direncanakan, bahwa dia sudah menetapkan membutuhkan 15 juta setiap bulan, tapi ternyata di bulan tersebut penghasilannya tidak sesuai atau lebih rendah. Karena hal ini sangat mungkin dan sering terjadi meskipun akan berusaha keras, bagaimana penghasilan harus melebihi target yang sudah, maksudnya target biaya yang sudah ditetapkan. Namun, jika sudah terjadi penghasilan yang tidak sesuai dengan rencana, maka yang mungkin dilakukan yaitu penghematan atau efisiensi. Jika belum mungkin juga, maka sama seperti metode pertama, untuk jangka pendek mungkin bisa di-cover dengan mencari pinjaman.
apalagi untuk kebutuhan konsumsi, agar mendapatkan dana dari pinjaman, ingat, tanpa bunga, agar tidak membebani modal usaha. Nah, sekarang yang ketiga nih. Metode yang ketiga ini agak unik ya dan banyak ditemui di sekitar kita, yaitu based on beliefs. Mengingat masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim, maka mereka menggunakan dasar keyakinan yang kuat akan agama. Yang menggunakan metode ini, mereka sangat meyakini bahwa tabungan terbaik itu bukan tabungan materi atau investasi di dunia seperti rumah, deposito, saham, dan lainnya. Tapi tabungan bagi mereka adalah tabungan di akhirat. Maka mereka pasti akan mengeluarkan komposisi zakat infak sedekah lebih tinggi dan didahulukan. Seperti yang ada di tabel berikut ini, biasanya menggunakan based on beliefs, dia akan membuat perhitungan untuk zakat infak sedekah itu pertama. Jadi misalnya dia sudah tahu bahwa penghasilan dia mix itu ya, gaji dan penghasilan lainnya mungkin dari bisnis, yaitu 15 juta. Maka dia akan keluarkan minimal 20% dari pendapatan ini, baik zakat infak sedekah yang sudah diketahui setiap bulannya atau yang memang sifatnya tiba-tiba gitu ya. Terus kemudian konsumsi baru disesuaikan dengan sisa pendidikan, tabungan, dan investasi. Jika diperhatikan, mereka yang menggunakan metode ini benar-benar mengandalkan keyakinan dengan mengikuti cara Rasulullah SAW, yaitu penghasilan yang didapat dibagi dengan komposisi sepertiga untuk kebutuhan keluarga, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga lagi untuk modal usaha, dan banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Maka tidak mengherankan jika Indonesia dinobatkan negara paling dermawan sedunia selama 5 tahun berturut-turut. Salah satu indikatornya adalah bantuan untuk amal meskipun kepada pihak yang tidak dikenal atau di luar keluarga. Apalagi untuk keluarga dan kerabat kan, pastinya lebih banyak lagi sedekahnya. Masya Allah ya masyarakat Indonesia kita. Bila ditanya lebih lanjut untuk yang menggunakan metode yang ketiga ini, mereka merasa hidupnya tuh jauh lebih tenang jika mereka lebih banyak memberi. Apalagi di dalam agama Islam, sedekah itu sangat-sangat dianjurkan dan justru sebagai pembuka pintu rezeki. Dan itu yang menjadi keyakinan mereka. Namun, seharusnya sedekah yang dikeluarkan tidak dari utang ya. Nah, dari ketiga metode atau model tersebut, yaitu based on revenue, based on cost, dan based on beliefs, metode mana yang paling efektif agar memudahkan dalam penerapannya? Untuk based on revenue, lebih cocok digunakan oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tetap atau karyawan ya. Jadi ada gaji setiap bulannya atau periode-periode tertentu. Untuk metode yang kedua yaitu based on cost, lebih cocok digunakan oleh pebisnis atau orang-orang yang memiliki mindset pengusaha. Karena penghasilannya tidak tetap dan harus mengeksplor bagaimana cara mendapatkan penghasilan tersebut. Bahkan di dalam ilmu ekonomi, banyak perusahaan yang menggunakan metode based on cost dalam penyusunan anggaran operasional perusahaan per periode. Dan setelah tahu kebutuhan biaya, maka tim marketing atau sales diminta membuat target penghasilan. Dan yang bisa achieve sudah pasti dapat reward khusus dari perusahaan. Bagi para pebisnis atau orang-orang yang memiliki mindset pengusaha, tidak akan mengurangi biaya hidup. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa menghasilkan penghasilan atau pendapatan melebihi dari yang mereka butuhkan. Maka based on cost ini digunakan. Sehingga sering ditemui pengusaha khususnya skala kecil dan menengah tidak memiliki tabungan yang cukup karena persepsi mereka bahwa menabung uang bukan hal yang menarik dan kelebihan uang yang akan digunakan untuk investasi atau mengembangkan bisnis. Namun bagi pengusaha nih sebisa mungkin tetap ada tabungan ya, karena seperti kata pepatah bahwa menabung itu memang tidak membuat kaya, tapi insya Allah akan menghindari seseorang dari kemiskinan. Dan untuk metode ketiga yaitu based on belief, jika diperhatikan yang menggunakan metode ini biasanya yang memiliki beberapa sumber penghasilan dari penghasilan tetap dan bisnis atau memiliki beberapa jenis bisnis. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan, yang terpenting untuk dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah kenali diri sendiri. Sebenarnya kita itu memiliki mindset pengusaha atau tidak, atau termasuk orang-orang yang lebih aman ketika memiliki penghasilan tetap. Apalagi yang sudah berkeluarga, maka sangat penting untuk mendiskusikan secara intens dengan pasangan atau keluarganya, khususnya jika menggunakan based on beliefs, karena dibutuhkan keyakinan yang kuat dari seluruh anggota keluarga. Dan jika memang lebih aman dengan status karyawan atau memiliki penghasilan tetap dan menggunakan based on revenue, yang harus diperhatikan adalah konsisten untuk tetap mencatat pengeluaran dan komit dengan penggunaan dana yang sudah dianggarkan.
Dan kalau memang ternyata kalian bertekad menjadi seorang pengusaha, maka memang sebaiknya menggunakan metode based on cost karena lebih memacu semangat atau motivasi untuk mendapatkan penghasilan sesuai rencana pengeluaran. Maka dari ketiga metode serta tips-tips yang sudah dijelaskan, metode mana nih yang sesuai dengan karakter dan mindset kamu? Tulis di kolom komentar ya.